Halo semua, perkenalkan saya Syafitri Rizka Marani, nomor presensi 25 dari kelas 12 MIPA 2. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan Oke, jadi oksidasi kita dalam lihat suasana persamaan asam dan reaksi yang basa. tertera pada kertas berikut ini. Ada MnO ditambah dengan PbO2 akan menghasilkan MnO4- ditambah Pb2+. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyamakan persamaan ini adalah dengan mencari bilangan oksidasi dan jumlah bilangan oksidasi dari tiap-tiap unsur pada persamaan reaksi berikut ini. Pertama ada senyawa MnO. Nah, senyawa ini yang jadi patokan kita adalah O-nya. Karena di sini diketahui bahwa O ini punya bilangan oksidasi -2. Jadi kita bisa tahu nantinya jumlah bilangan oksidasi dari O dan MnO ini. Jadi di sini -2. Bagaimana cara kita mencari jumlah bilangan oksidasi dari O-nya? Dengan cara kita mengalihkan bilangan oksidasi dari O ini, yaitu -2, dikali dengan jumlah O-nya. Di sini kan O-nya 1, jadi -2 dikali 1, sama dengan -2. Nah, karena di sini sudah diketahui bilangan oksidasi dari O dan jumlah bilangan oksidasinya, maka kita tinggal mencari Mn-nya. Dengan cara, kan di sini diketahui bahwa senyawa MnO ini adalah senyawa netral, jadi sama dengan 0. -2 dijumlah dengan berapa yang hasilnya akan 0. Yang pastinya adalah +2. Maka di sini jumlah bilangan oksidasi dari Mn adalah +2. Tinggal kita mencari bilangan oksidasinya dari Mn. Dengan cara jumlah bilangan oksidasi dari Mn ini dibagi dengan jumlah unsurnya Mn, yaitu 1. +2 dibagi 1, hasilnya +2. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan, maksudnya menarik intinya bahwa cara mencari bilangan oksidasinya jika diketahui jumlah bilangan oksidasinya adalah dengan membaginya dengan jumlah unsurnya ini. Kebalikannya, jika kita mencari jumlah bilangan oksidasinya, jika diketahui bilangan oksidasinya seperti ini, maka kita mengalihkannya dengan jumlah unsurnya. Oke, jadi kita lanjut ke senyawa berikutnya. Oke, caranya sama seperti senyawa sebelumnya. Yang menjadi patokan kita adalah O-nya. Karena di sini sudah diketahui bahwa bilangan oksidasi dari O adalah -2. Jadi tinggal -2 dikali 2 adalah 4, -4, Lalu karena di sini juga senyawa netral, maka sama dengan 0. Lalu dapat diketahui jumlah bilangan oksidasi dari Pb adalah +4. Nah, cara mencari bilangan oksidasi dari Pb adalah +4 dibagi dengan 1. Maka hasilnya +4. Lalu senyawa berikutnya ada MnO4-. Sama, patokannya adalah O. O-nya -2, -2 dikali 4 -8. Nah, di sini bedanya MnO4- adalah senyawa bermuatan. Nah, jadi sama dengannya tidak 0 lagi. Sama dengannya adalah muatan dari senyawanya. Di sini tertera -1, berarti -1. Jadi cara mencari jumlah bilangan oksidasi dari Mn adalah dengan berapa yang dijumlah dengan -8 hasilnya -1. Pastinya 7. Tinggal 7 dibagi 1 adalah +7. Yang terakhir ada Pb2+. Nah, unsurnya berdiri sendiri, tapi unsurnya bermuatan. Maka bilangan oksidasinya adalah nilai dari muatannya. Jadi bilangan oksidasinya adalah +2. Oke, langkah selanjutnya adalah kita harus mencari unsur yang biloxnya berubah. Bilox, bukan jumlah bilox ya. Jadi sini sudah bisa dilihat bilox yang berubah terdapat pada unsur Mn di ruas kiri dan unsur Mn di ruas kanan, dan juga Pb. Nah, kita bisa tarik garis seperti ini.
Lalu kita samakan jumlah unsurnya. Di sini, karena jumlah unsur Mn di ruas kiri sudah sama dengan jumlah unsur di ruas kanan, sama-sama 1. Oke, maka kita lanjut untuk PB. PB juga sama-sama sudah bernilai 1. Maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu tulis biloks total di garis penghubung dan naik turunnya. Maksudnya adalah biloks total yang ditulis pada garis penghubung. Ini saya sudah menggambar garis penghubungnya, seperti ini. Nah, Mn biloks totalnya adalah plus 2. Dan Mn di sini biloks totalnya plus 7. PB plus 4. Dan PB2 plus 2. Oke, di sini bisa dilihat, di sini kita lihat bahwa Mn jumlah biloksnya plus 2 dan Mn di ruas kanan jumlah biloksnya plus 7. Jadi selisihnya adalah plus 5. Plus 5 elektron kita tulis di sini. Lalu untuk PB, di sini ruas kirinya plus 4 dan di ruas kanannya plus 2. Maka selisihnya adalah plus 2 elektron. Jadi di sini dapat diketahui bahwa Mn mengalami peristiwa oksidasi karena naik dan PB mengalami peristiwa reduksi. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menyetarakan jumlah elektronnya. Karena di sini jumlahnya berbeda. Plus 2 dan plus 5. Caranya gimana? Caranya adalah kita harus mengalikannya dengan bilangan supaya hasilnya sama-sama 10 ya, karena biar sama-sama 10. Jadi yang Mn kita kali 2 dan yang PB kita kali dengan 5 supaya hasilnya sama-sama 10. Lalu pengkalinya dikalikan ke koefisien yang berubah. Nah, jadi dapat kita tulis persamaan reaksinya akan menjadi, nah Mn di sini koefisiennya berarti dikali dengan 2. Jadinya adalah 2 MnO ditambah dengan PB-nya menjadi 5 karena dikali dengan 5. PbO2 menjadi 2 MnO4- ditambah 5 Pb2+. Nah, setelah kita menyetarakan reaksinya menjadi seperti ini, maka kita juga harus menyetarakan jumlah oksigen yang terlibat. Dan karena ini dalam suasana asam, maka kita harus menambahkan H2O pada yang mengalami kekurangan oksigen. Nah, di sini kita hitung oksigen di ruas kiri terlebih dahulu. Jadi ini 2 dikali oksigennya ada 1, jadi 2. Di sini 5 dikali oksigennya ada 2, jadi 10. Jadi 10 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi perlu diingat bahwa oksigen yang ada pada ruas kiri adalah 12. Sedangkan di ruas kanan, di sini hanya ada 2 dikali dengan 4. Jadi hanya ada 8 oksigen. Jadi kita perlu menambahkan H2O di ruas kanan karena yang kekurangan oksigen adalah di ruas kanan. Kekurangan berapa? Kekurangan 4 karena di sini ada 12 dan di ruas kanan hanya ada 8. Jadi kita tambah 4 H2O. Ketika menambahkan H2O di ruas kanan, kita juga harus menambahkan H+ di ruas kiri karena di ruas kirinya tidak ada H+. Jadi kita harus mengecek jumlah H+ yang berada di ruas kanan. Di ruas kanan hanya ada 4 dikali 2, jadinya 8 H+. Maka kita perlu menambahkan 8 H+ di ruas kiri. Oke, jadinya seperti ini. Nah, yang terakhir, untuk mengecek apakah persamaan reaksi yang sudah kita buat ini sudah benar, kita harus mengecek jumlah unsurnya. Yang pertama jumlah unsur. Jadi di sini yang pertama unsur Mn di ruas kiri ada 2 dan di ruas kanan juga ada 2, berarti sudah sama. Lalu unsur O di ruas kiri 2 ditambah 10 12. Lalu di ruas kanan 2 dikali 4 8, terus 4 O jadi sama-sama 12, jadi juga udah sama. Lalu PB di ruas kiri 5 dan di ruas kanan juga ada 5, berarti sama juga. Lalu yang terakhir H
H di ruas kiri 8, dan H di ruas kanan 4 dikali 2, 8. Jadi juga udah sama. Langkah terakhir yang harus kita lakukan untuk mengecek apakah persamaan yang sudah kita buat ini sudah benar, dengan cara kita harus mengecek jumlah muatannya. Jadi jumlah muatan di ruas kiri itu harus sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Jadi di ruas kiri ini ada 8 plus 8. Hanya ada plus 8. Lalu di ruas kanan ada 2 min 2 ditambah dengan 5 kali plus 2, jadi plus 10. Jadi min 2 plus 10 sama-sama plus 8. Jadi di ruas kiri 8 dan di ruas kanan juga ada plus 8. Oke, jadi persamaan yang kita buat sudah benar.